Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita akan melakukan praktikum 5. Dan praktikum 5 ini merupakan tugas ujian akhir semester. Nah, di sini kita akan membahas tentang deadlock. Deadlock adalah kondisi di mana di mana masing-masing proses membawa resource dan saling menunggu mendapatkan resource yang telah dibawa proses lain. Nah, permasalahan deadlock terjadi karena sekumpulan proses-proses yang diblok, di mana setiap proses membawa sebuah sumber daya dan menunggu mendapatkan sumber daya yang dibawa oleh proses lain. Nah, kita langsung saja. Nah, di sini ada kode. Di sini ada untuk deadlock 1, deadlock 2, deadlock 3, dan deadlock 4. Nah, kita akan menyalin deadlock ini ke Notepad atau ke Word. Kalau saya menggunakan Notepad, nah di situ pun menggunakan nama filenya itu adalah P1, P2, P3, dan P4. Nah, kita langsung saja ke aplikasinya, yaitu ke CPU Simulator. Nah, selanjutnya kita ke compiler. Nah, di sini saya sudah menyimpannya, jadi tinggal kita dari source, kita ke load. Nah, di sini ada P1. Selanjutnya, di sini kita akan menyalin semuanya dari P1 sampai P4. Karena kita akan menggunakannya secara bersamaan. P3 dan P4. Nah, habis itu kita compile. Terus kita load in memory kan. Oke, habis itu di sini kita lanjutkan lagi ke proses P2-nya dan sampai ke P4-nya. Dan semuanya ini akan dari P1 sampai P4 akan kita load in memory kan secara dijadikan satu tempat. Selanjutnya P3. P4-nya load in memory. Nah, di sini sudah ada program, di sini ada P1, P2, P3, dan P4. Nah, kita langsung aja ke OS. Nah, di sini ada nama programnya itu P1, P2, P3, dan P4. Nah, di sini kita bisa dengan double klik atau klik new process dan kita akan meletakkannya di ready queue. Oke, kita klik sampai prosesnya ada di sini. Nah, habis itu P2, P3, P4. Nah, di sini kita ubah jadi round robin. Terus yang ini kita ubah jadi 10. Kecepatannya kita bikin aja yang paling cepat. Nah, habis itu kita nanti bakal ke view. Nah, kita langsung start aja, terus kita ke view, pilih view resource ini. Nah, di sini nampak di CPU instruction in memory-nya ini, dia sedang berlangsung atau sedang berjalan. Nah, ini merupakan allocation resource pada proses ID-nya. Nah, jika dia warna hijau, berarti dia available. Nah, di sini terjadi deadlock. Jadi kita bisa merelay salah satu deadlocknya, misalnya yang R1. Di sini kan ada R1, R2, R3, dan R4. Nah, di sini kita akan relay di R1-nya supaya proses ini berjalan lagi. Kita relay dan di sini mulai sebuah prosesnya lagi.
Nah, kita tunggu saja. Oh ya, dan di sini ada yaitu langkah pencegahan. Langkah pencegahan ini ada 3, yaitu disallow halt and wait, disallow circular wait, dan user total ordering. Nah, yang di sini ada recover. Nah, recover ini ada 2. Dan bisa saja salah satu dari keduanya ini tidak berfungsi untuk apa tak berfungsi untuk terjadinya deadlock atau mencegah deadlock. Nah, di sini masih berwarna merah dan sini warna kuning. Nah, apabila dia sudah tidak terjadi deadlock, maka semuanya akan berubah menjadi warna hijau. Oke, kita tunggu saja. Nah, di sini warnanya sudah hijau semua. Nah, selanjutnya kita akan mencoba di langkah pencegahan ini. Nah, di sini kita checklist saja yang di shallow, hold, and wait. Nah, di sini kita buat lagi prosesnya. Nah, di sini kita juga menggunakan row robin dan ininya tetap 10. Terus kontrol OS kontrolnya tetap yang paling cepat. Terus kita start, terus kita ke view, balik ke view resource. Nah, di sini akan kita lihat apakah di shallow hold and wait ini apakah akan menghindarkan terjadinya deadlock. Nah, kita tunggu dulu. Nah, prosesnya masih sedang berjalan dan sejauh ini belum ada terjadinya deadlock. Di sini udah pada hijau semua. Nah, prosesnya masih berjalan. Nah, di sini masih belum ada terjadinya deadlock. Dan di sini pun dari R0 sampai dengan R5 sudah berwarna hijau, tapi prosesnya masih terus berjalan. Nah, di sini prosesnya sudah berhenti dan di sini pun running prosesnya dan di ready prosesnya ini sudah berhenti. Nah, di sini sudah warna hijau semua, berarti dengan menggunakan ini tidak terjadinya deadlock. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan disallow circular white. Oke, ini kita checklist. Terus dulu, nah di sini kita buat lagi prosesnya seperti tadi. Terus kita start, terus kita lihat view resource-nya. Nah, di saat kita menggunakan disallow circular white ini, ternyata dia tidak mencegah terjadinya deadlock karena di sini terjadinya deadlock. Nah, kita akan melepas salah satunya atau kita release. Nah, kita tunggu apakah masih terjadi deadlock atau sudah tidak terjadi deadlock. Oke, prosesnya sedang berjalan.
R1 dan R4-nya sudah berwarna hijau. R3-nya juga sudah hijau, jadi R2-nya masih kuning. Oke, kita tinggal nunggu. Oke, di sini sudah prosesnya pun sini sudah berhenti dan semuanya sudah berwarna hijau. Nah, jadi di slow circular ini ternyata dia tidak mencegah terjadinya deadlock. Nah, selanjutnya kita akan mencoba use total ordering. Oke, kita checklist, ini kita tutup dulu. Nah, kita buat lagi prosesnya. Nah, kita start, view, nah kita lihat ini lagi. Nah, di total ordering ini apakah terjadi deadlock atau tidak? Oke, prosesnya sedang berjalan. Yang tadi di R4 itu berwarna merah. Nah, sekarang dia sudah berwarna kuning dan semuanya sudah berwarna hijau. Nah, dengan total ordering ini ternyata dia tidak mengalami deadlock. Nah, selanjutnya kita akan coba di recover. Nah, kita checklist di about process. Oke, kita close dulu. Nah, di sini kita buat lagi proses seperti yang tadi. Nah, habis itu kita start, terus kita view-kan lagi. Nah, kita lihat di about proses ini. Nah, di sini terjadinya sebuah deadlock dan di sini di sini kita relay. Ternyata nggak perlu kita relay, ternyata dia bisa mengatasinya sendiri. Oke, kita tunggu. Nah, tadi terjadinya deadlock dan adanya warning, tapi kita tidak jadi relay karena menggunakan update proses ini dia akan otomatis atau secara langsung dia akan memprosesnya lagi. Nah, sekarang kita coba yang ini, preemptive resource. Nah, kita buat lagi prosesnya. Terus kita start, view. Nah, kita lihat apakah yang menggunakan ini dia akan terjadi deadlock. Ya, di sini deadlock terjadi, tetapi dia bisa mengatasinya sendiri. Dan tidak perlu kita release. Nah, prosesnya sudah berhenti dan di sini sudah tidak lagi terjadinya deadlock. Nah, selanjutnya kita ke download detect. Nah, di sini dia ini tidak memberikan keterangan apa-apa. Oke, di sini kita close dulu, kita buat lagi programnya. Start. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini terjadinya deadlock. Nah, terjadi deadlock dan di sini prosesnya sudah berhenti, tetapi di sini tidak ada peringatan seperti warning apabila karena ini terjadinya deadlock. Nah, dan di sini kita bisa melepaskan semuanya dengan release all. Nah, di sini sudah berjalan lagi dan sudah berwarna hijau. Dan programnya pun sedang berjalan. Kita tunggu dulu.
Oke, programnya masih berjalan. Nah, di sini programnya sudah berhenti. Nah, dan di sini semuanya sudah tidak ada truk lagi. Jadi, hanya sekian pembahasan hari ini. Pembahasan di video ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.